Benarkah sukses bisa diraih di usia muda? Jika memang bisa, lantas bagaimana caranya? Dan apa hambatannya ketika seseorang ingin mencapai kesuksesan di usia muda? Kita bahas materi ini sambil jalan. Oke? Yuk. Halo Sobat Hore. Ya, jumpa lagi di channel paling santai sedunia dengan Toto PD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia ya. Nungguin. Ya, senantiasa ngikutin video-video saya. Dan terima kasih juga buat kamu yang barusan mampir ke channel ini. Terus nemu channel ini. Ini channel apa sih ini? Nah, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang dan selamat bergabung dengan saya dan semoga Anda tersesat di jalan yang benar dengan saya. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang mungkin diperlukan sama teman-teman semua ya. Topiknya tentang meraih sukses di usia muda. Dulu ketika saya masih kecil, saya punya satu keyakinan atau belief bahwa ketika orang ingin sukses, setidaknya harus mencapai usia tertentu ya. Setelah mencapai pendidikan seberapa berjenjang gitu ya, pendidikan yang cukup lama, kemudian dia bekerja sampai usianya harus usia tertentu, orang itu bisa sukses. Nah, namun sekarang keadaan sudah berubah karena faktanya saat ini, terutama era-era ya 2000 ke atas lah sampai sekarang ini, banyak orang itu yang sukses, bahkan sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa sekali ketika usianya masih muda. Lantas kemudian mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih caranya bisa mencapai kesuksesan itu? Dari sini sebetulnya kita bisa melihat adanya sebuah perubahan pola gaya hidup, pola dalam kehidupan kita, bahwa orang kalau ingin sukses, kalau di era sekarang itu tidak harus menunggu pada usia-usia tertentu. Bahkan orang-orang yang masih muda, adik-adik kita, teman-teman kita itu ketika masih muda pun mereka sudah bisa mencapai kesuksesan. Nah, sehingga kalau era saat ini itu sangat terbuka sekali kesempatan buat teman-teman kita untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Namun dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus memiliki belief atau keyakinan bahwa dia juga bisa mencapai kesuksesan di usia muda. Nah, mungkin tips dari video ini bisa menjadi masukan buat teman-teman yang saat ini sedang di usia muda, atau bahkan Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri. Tidak ada salahnya kalau mulai memasukkan sebuah belief kepada putra-putrinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita bisa meletakkan atau memprogram pikiran kita kepada belief baru, terutama belief berkaitan dengan cara mencapai kesuksesan di usia muda. Belief itu adanya di bawah sadar ya. Sedangkan mekanisme cara berpikir manusia itu ada dua, sadar dan bawah sadar. Nah, bagaimana sebetulnya kita ini bisa memprogram bawah sadar kita yang berkaitan dengan belief tadi untuk mencapai ya semacam keyakinan lah bagaimana kita bisa mencapai sukses di usia muda. Caranya bisa dengan dua hal. Yang pertama adalah kita memprogram menggunakan pendekatan dari hipnosis ya. Di mana pikiran sadar diistirahatkan dulu, kemudian bawah sadarnya mulai diedukasi. Untuk Bapak Ibu sekalian dan buat teman-teman juga yang memang pingin meraih di usia muda, itu bisa dilakukan ketika Anda mau tidur. Karena ketika mau tidur sebetulnya adalah pikiran sadar kita sudah mulai rileks, tidak aktif lagi. Nah, ketika pada kondisi itu silahkan Anda membuat sugesti atau membuat rekaman dalam bentuk audio, kemudian didengarkan, supaya nanti ketika kita sudah masuk dalam kondisi tidur, informasi yang ada di dalam rekaman tersebut masih disimpan di dalam bawah sadar, bahkan masuk terus-menerus. Itu cara pertama. Ya. Cara kedua adalah dengan sering
melihat realita bahwa dalam kehidupan di era saat ini banyak anak muda yang sukses. Sebagai contoh misalkan, Anda melihat di salah satu media misalkan kayak YouTube seperti ini, terus kemudian Anda mencari orang atau anak-anak muda yang sukses di usia muda. Lewat video-video mereka atau kisah sukses mereka bisa kita pelajari, supaya hal itu akan memprogram pikiran sadar kita bahwa secara realita hal itu mungkin untuk dilakukan. Nah, hal ini sebetulnya bertujuan untuk apa? Kita mau mengedukasi dari dua sisi. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua adalah bawah sadar. Bawah sadarnya diedukasi dengan cara di reprogramming atau diprogram menggunakan metode dari hipnosis atau self hipnosis yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kedua adalah memprogram pikiran sadarnya dengan menunjukkan sebuah realita. Karena setiap belief itu akan bisa berubah atau berganti ketika dia ditunjukkan dengan sebuah realita yang sesungguhnya. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang misalkan memiliki keyakinan bahwa punya bisnis kuliner itu sulit untuk berkembang. Namun ketika kita sering melihat fakta atau kenyataan di lapangan bahwa ternyata ada orang yang memiliki bisnis kuliner dan itu berhasil, lama-kelamaan sadarnya akan memiliki pemahaman yang berbeda. Dan ketika sadarnya memiliki pemahaman yang berbeda, artinya adalah dia sepakat dengan apa yang sudah kita program dalam diri kita. Paham ya? Kalau belum paham nanti diputar lagi videonya. Jadi prinsipnya adalah kita bisa gunakan dua cara, sadar dan bawah sadar. Dan belief memegang peranan penting. Nah, hal apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah memiliki belief tersebut? Ketika kita sudah menginstal diri kita dengan belief yang baru, maka setiap keinginan atau niatan kita untuk berubah, ya, mencapai kesuksesan itu, misalkan memulai merintis, misalnya mulai merintis sebuah bisnis baru misalkan, hal itu akan mendukung diri kita dalam kaitannya dengan bawah sadar, akan mendukung sikap atau tindakan kita untuk mencapai itu dalam kaitannya misalkan dengan belajar. Dan hal ini tentu saja akan berkaitan dengan motivasi kita, karena dimanapun juga motivasi itu akan bisa terbangun ketika beliefnya juga mendukung. Jika beliefnya tidak mendukung, maka motivasi yang akan kita lakukan itu akan sangat kesulitan sekali. Karena setiap kali kita akan mulai bergerak, mungkin nggak seberapa lama beliefnya sudah mulai menghambat. Yang kira-kira mungkin berbunyi seperti ini kira-kira. Ngapain sih dilakuin, orang kamu nggak bisa kok. Kan aku nggak bisa, kira-kira gitu. Namun jika belief ini mendukung tentang sebuah keinginan kita, maka akan sangat membantu diri kita untuk mencapai motivasi itu. Dan dengan motivasi itu tentu saja apapun yang kita lakukan akan berbuah hasil. Ya, jadi itu kuncinya adalah di belief. Jadi buat teman-teman yang pingin sukses di usia muda, atau bapak ibu yang pingin anaknya nanti sukses di usia muda, gunakan dua cara ini supaya nantinya mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan. Ingat, yang namanya upaya itu pasti akan mendapatkan sebuah hasil, pasti akan mendatangkan sebuah dampak. Nggak mungkin kalau kita melakukan sesuatu nggak ada hasilnya. Oleh karena itu, sekarang mulailah bangun belief yang baru agar belief ini senantiasa mendukung motivasi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam melakukannya. Oke? Paham ya? Kalau belum paham nanti diputar lagi videonya. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan tekan like. Silahkan tulis di komen jika Anda ada pertanyaan berkaitan dengan tema video kali ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lagi memerlukan, untuk orang lain yang kira-kira ingin mencapai kesuksesan di usia muda. Dan jangan lupa seperti biasa, ada suaranya ini. Itu ya. Subscribe dan notifikasinya dinyalakan supaya nanti Anda akan mendapatkan update informasi video dari saya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam hore. Udah kurang rekam, Rek. Rekam.